Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Jalil Anwar Amanullah, NPM 2174 201047, kelas A1 semester 5. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem hukum, civil law dan common law. Sebelum kita membahas tentang apa itu sistem hukum civil law dan common law, saya akan sedikit memaparkan apa itu sistem hukum. Menurut Sudikno Martokusumo, sistem hukum adalah sistem yang berkaitan dengan suatu tatanan atau kesatuan atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat atau satu sama lain, yaitu dalam kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum disebut sebagai sistem normatif. Selanjutnya, apa itu sistem common law atau sistem hukum common law? Sistem hukum common law adalah sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum yang ada di dunia, yang mana sistem hukum ini mengatur tentang bagaimana hukum itu berlaku, dan hukum itu dalam civil law itu hukumnya telah terkodifikasi atau telah terbukukan, jadi telah tersusun rapi. Dan juga dalam sistem hukum civil law, seorang hakim tidak terpaku dengan jurisprudensi atau putusan hakim terdahulu. Namun dalam penerapannya sistem hukum civil law, seorang hakim tentunya berdasarkan hukum-hukum normatif atau undang-undang yang berlaku saat ini. Kemudian dalam sistem hukum civil law, yang menjadi fokus utama dalam sistem ini adalah tidak adanya juri dalam sistem peradilan. Atau dalam sistem hukum civil law, yang menjadi fokus utama adalah hukum yang bersifat tertulis seperti undang-undang. Jadi rujukan utama dalam sistem hukum civil law adalah undang-undang yang memang secara tertulis dan telah terkodifikasi. Sedangkan dalam proses peradilannya tidak mengenal adanya juri, namun hakim dalam sebuah peradilan di sistem hukum civil law itu berperan aktif dan juga memiliki analisis yang kuat dalam menentukan bukti-bukti. Dan bagaimana dengan Indonesia sendiri? Nah, Indonesia sendiri ternyata menganut sistem hukum civil law. Hal ini disebabkan karena Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda, dan Belanda sendiri menganut sistem hukum civil law, dan akhirnya penerapan hukum di Indonesia itu diadopsi dari hukum-hukum yang dibawa oleh Belanda, sehingga Indonesia pun sampai sekarang tetap menganut hukum dari Belanda, yaitu civil law seperti KUHP dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum common law. Hukum common law adalah hukum yang berkembang di Inggris kemudian dibawa ke Amerika. Hukum common law sebenarnya berasal dari kebiasaan yang ada di masyarakat Inggris, bukan diterapkan dalam pengadilan di Inggris. Namun hukum common law atau disebut Anglo-Saxon adalah hukum dalam sistem hukum common law adalah sumbernya berasal dari jurisprudensi atau keputusan hakim yang kemudian menjadi sebuah hukum.
dalam sistem hukum common law dianut sebuah doktrin yang bernama doktrin stare decisis atau preseden. Apa itu preseden? Preseden adalah keterikatan hakim dalam memutuskan sebuah keputusan, yakni bermakna bahwa ketika hakim memutuskan sebuah keputusan, maka ada sebuah keterikatan dari keputusan hakim sebelumnya dalam kasus yang sama. Jadi ketika hakim menentukan keputusan itu memang harus ada dan sesuai dengan keputusan hakim sebelumnya. Di situ ada sebuah keterikatan. Dan juga di dalam sistem hukum common law, di sebuah pengadilannya itu menganut sistem hierarki. Jadi pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan-keputusan hakim yang di atasnya. Beberapa negara yang menganut sistem hukum common law adalah Hong Kong, Australia, Oman, Jamaika, Ghana, Uganda, New Zealand, dan lain-lain. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Bila bisa khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.